Saya selama di Labuan Bajo kayaknya belum pernah lihat kereta gantung deh. Apa saya yang nggak lihat ya? Tapi kayaknya belum ada kayaknya ya. Padahal di mana Jogja, Jogja, pantai di Jogja itu pantai apa saya lupa namanya, itu ada kereta gantung. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya David Doni di sini. Di konten ini kembali saya akan membahas tentang kenaikan harga tiket di Labuan Bajo. Teman-teman, saya kemarin membaca lagi koran harian Pos Kupang tanggal 9 Agustus 2022. Jadi intinya di berita ini saya baca pemerintah menunda sementara bukan dibatalkan, tapi menunda sementara kenaikan harga tiket Labuan Bajo 3.750.000. Jadi tajuknya seperti ini teman-teman. Jokowi tunda tarif baru TNK Taman Nasional Komodo. Jadi di berita ini teman-teman, nanti saya scan, saya taruh di konten ini. Pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi mengarahkan untuk melakukan penundaan kenaikan harga tiket di Labuan Bajo. Jadi saya baca dari awal sampai terakhir ini ya teman-teman, itu bukan dibatalkan, tetapi ditunda. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam Pos Kupang News Update Selasa 9 Agustus 2022. Presiden Joko Widodo menunda tarif baru Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah menjadi polemik panjang, akhirnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunda penerapan kenaikan tarif masuk ke Pulau Padar dan Pulau Komodo sebesar Rp3,75 juta per wisatawan selama setahun. Nah, mungkin saya bisa bacakan poinnya. Ditunda hingga kapan ya teman-teman? Nah, jadi ini teman-teman, menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Z. Sony Libing, beliau mengatakan pemberlakuan tarif baru sebesar Rp3.750.000 ini akan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2023. Nah, jadi artinya dari sekarang Agustus sampai nanti Desember 2022 ini tarif yang berlaku untuk seluruh destinasi wisata di pulau di Labuan Bajo itu masih normal teman-teman. Jadi memang ini dikatakan demikian selama periode Agustus sampai Desember 2022, wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang masuk ke Pulau Komodo dan Padar tetap berlaku tarif lama, yaitu Rp75.000 bagi wisatawan domestik dan Rp150.000 bagi wisatawan mancanegara. Nah, tentunya hal ini tidak luput dari desakan banyak pihak untuk mengevaluasi lagi kenaikan harga tiket ini. Jadi teman-teman mungkin bisa cek 3 konten saya sebelumnya yang khusus membahas ini kenaikan harga tiket di Labuan Bajo. Sebetulnya saya pribadi ya, ini opini saya pribadi. Saya setuju tiket di Labuan Bajo itu naik. Karena tiket yang kemarin itu teman-teman, kalau teman-teman menyimak konten saya dari awal sampai terakhir,
menurut saya ya teman-teman ya, dengan harga tiket sebesar itu kurang layak sih sepertinya kalau disebut Labuan Bajo digembar-gemborkan sebagai apa namanya, tempat wisata premium atau malah super premium. Jadi menurut saya pribadi memang pada saat itu, saya waktu itu berkunjung April 2022. Tiket khususnya di Pulau Padar dan Pulau Komodo yang saya kunjungi itu terlalu murah teman-teman, terlalu murah bagi tempat wisata yang disebut wisata premium atau super premium. Menurut saya memang terlalu murah. Tetapi kenaikan harga yang sangat fantastis sampai 3.750.000 untuk 2 pulau ini per orang, dan beritanya untuk 1 tahun per tahun ya, 1 orang dalam 1 tahun bisa berkunjung berkali-kali, maksudnya itu tiketnya 3.750.000. Sepertinya memang terlalu mahal, sepertinya memang terlalu mahal. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga tiket Taman Nasional Komodo menjadi Rp3,75 juta per orang pada 1 Agustus 2022 menuai penolakan keras dari warga lokal. Warga lokal yang selama ini menggantungkan hidupnya di pariwisata Komodo melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Local Collection, di mana di hotel ini tengah dilakukan grand launching harga baru tiket Pulau Komodo. Hal ini mungkin yang perlu dikaji ulang oleh pemerintah atau orang-orang yang berkompeten dalam hal ini, memutuskan hal ini. Jadi kenaikan tiket 3.750.000 ini sepertinya memang terlalu mahal. Walaupun sebetulnya tiket ini hanya diberlakukan di 2 destinasi wisata, yaitu di Pulau Padar dan Pulau Komodo. Tetapi sebetulnya orang-orang di luar sana, termasuk saya pribadi dulu, kenalnya Labuan Bajo ya Pulau Komodo sama Pulau Padar. Kalau dulu lihat teman-teman saya foto-foto di puncak Pulau Padar, terus lihat di depan ada pulau lagi, terus ada pantai kanan kirinya, emang bagus banget. Emang kami ini wisatawan atau calon wisatawan yang belum pernah ke Labuan Bajo, kenalnya memang 2 pulau ini, Pulau Komodo dan Pulau Padar. Memang saya juga tidak menampik kenyataan bahwa untuk konservasi ya teman-teman, khususnya untuk pemeliharaan komodo, hewan komodo ini yang makannya saja menurut saya juga mahal banget sih. Sudah itu dikasih apa namanya, rusa atau dikasih kambing atau dikasih kerbau, itu memang sepertinya mahal juga sih teman-teman untuk menyediakan makanan-makanan tersebut. Tetapi kalau per orang dikenai tiket sampai 3.750.000, ini sepertinya memang mahal. Jadi saya tegaskan di sini teman-teman, saya secara pribadi saya mendukung untuk kenaikan tiket di Labuan Bajo. Tetapi kalau sampai 3.750.000 mungkin perlu dievaluasi lagi. Ini masih ada rentang waktu antara Agustus sampai Desember. Mungkin pihak-pihak yang terkait dalam hal ini bisa mengevaluasi lagi. Terbaik ketemunya harga berapa sih, seperti itu. Karena kalau saya baca di berita-berita online atau media-media cetak seperti ini, atau komen-komen di konten saya sendiri, itu banyak yang menyayangkan juga kenaikan sebesar ini, walaupun hanya di 2 tempat. Dan sebetulnya siapa sih yang mau ke tempat wisata dalam setahun bolak-balik, apalagi kalau mungkin teman-teman dari Jawa ya khususnya ya, walaupun punya tiket nih selama 1 tahun, tapi mosok ya dari Jawa mau naik pesawat lagi, nanti balik nanti berapa bulan lagi ke situ lagi, kan sepertinya juga nggak mungkin seperti itu, sepertinya nggak seperti itu ya teman-teman. Karena kenyataannya ini kita bicara kenyataannya teman-teman ya, kenyataannya banyak wisatawan
yang membatalkan kunjungannya ke Labuan Bajo. Ribuan wisatawan dikabarkan membatalkan rencana kunjungan wisata ke Labuan Bajo, Manggarai Barat pasca mendengar informasi kenaikan tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar. Ini kan jadi apa ya, rugi sendiri kan, rugi sendiri bagi mungkin pemerintah yang mengelola wisata Labuan Bajo dan masyarakat yang saat ini juga menggantungkan hidupnya pada aspek wisata di Labuan Bajo seperti hotel, seperti rumah makan, warung, tempat makan, ojek, penyewaan kapal, dan banyak sekali masyarakat dari kecil sampai yang modalnya besar yang sangat terdampak dengan kebijakan ini. Kebijakan kenaikan tiket sampai 3.750.000. Karena nyatanya memang sudah banyak kan ya di berita-berita ya teman-teman ya. Banyak sekali wisatawan yang akhirnya membatalkan kunjungannya ke Labuan Bajo. Setelah mendengar atau mengetahui informasi di Labuan Bajo tiketnya 3.750.000. Walaupun sebetulnya sih mereka nggak usah membatalkan kunjungannya ke Labuan Bajo karena yang naik itu hanya 2 destinasi tempat wisata. Tapi kan namanya orang dengar info, oh Labuan Bajo naik sebesar itu, orang sudah males dulu, pikirannya, waduh di sana nanti mahal banget, waduh di sana mahal banget. Lihat budgetnya udah nggak cukup segala macam. Padahal hanya 2 destinasi yang naik dan wisatawan sebetulnya tidak mengunjungi 2 ini juga bisa merasakan sensasinya mengunjungi Labuan Bajo. Jadi ini teman-teman, ini udah saya tulis tadi ya, karena saya nggak hafal, jadi saya tulis aja. Jadi kalau teman-teman mau mengunjungi Labuan Bajo yang tidak usah bayar tiket 3.750.000, bisa teman-teman. Kan yang naik hanya Pulau Padar dan Pulau Komodo. Teman-teman bisa mengunjungi Pulau Rinca, Pulau Kanawa, Pulau Kelor, Pink Beach, Long Beach. Saya pernah ke Long Beach tuh, bagus banget. Terus Gua Rangko, Gua Batu Cermin, Mantap Point. Nah, mau apa? Snorkeling ya. Nah, kalau di Mantap Point ini kayaknya snorkeling bagus banget di sini. Saya belum pernah sih, cuman lihat-lihat kayaknya bagus banget. Di Long Beach aja kalau teman-teman mau ala-ala snorkeling, bawa kacamata renang di situ sama kalau bisa bawa ini sih ya, pakai apa namanya, pelampung. Kayak saya itu di konten saya, biar aman. Itu bagus banget teman-teman. Walaupun di situ itu bukan tempat yang dikhususkan yang biasa buat apa namanya snorkeling. Tapi di situ di pinggir-pinggiran aja itu udah bagus banget, beneran bagus. Apalagi di Mantap Point mungkin ini lebih bagus lagi. Jadi teman-teman yang kemarin membatalkan kunjungannya ke Labuan Bajo dan sekarang mungkin juga mau membatalkan. Nah, kalau sekarang nggak perlu membatalkan karena dari Agustus 2022 ini sampai akhir nanti Desember 2022 semua tiketnya baik di Pulau Komodo maupun Pulau Padar masih normal, teman-teman. Yang seperti saya bacakan tadi masih normal. Tapi nanti mungkin setelah 1 Januari 2023 itu kan tadi bukan pembatalan ya teman-teman, tapi penundaan saja. Nah, nanti mungkin tiketnya juga tetap 3.750.000 untuk 2 destinasi ini. Jadi saya balik lagi teman-teman infokan, teman-teman kalau pengen merasakan sensasinya di Labuan Bajo, sailing trip, terus naik ke bukit-bukit di Labuan Bajo, lihat komodo di Labuan Bajo, nggak membayar tiket semahal 3.750.000, bisa teman-teman. Di Pulau Rinca ini infonya, saya belum pernah ya teman-teman ke Pulau Rinca, tapi infonya ada juga komodonya. Karena Pak Presiden Jokowi juga mengarahkan ke sini kalau nggak mau bayar yang 3.750.000. Komodo di Pulau Rinca dan di Pulau Komodo itu komodonya juga sama. Wajahnya juga sama. Jadi kalau mau lihat komodo silahkan ke Pulau Rinca. Di sini ada.
Terus kalau yang mau gratis-gratis juga di dalam kota Labuan Bajo, nggak usah nggak usah sailing trip, nggak usah nyewa kapal, itu banyak juga. Teman-teman bisa ke Bukit Silvia. Saya pernah bikin kontennya tuh Bukit Silvia. Terus bisa nyore di Dermaga Pink atau Dermaga Putih, bagus banget buat foto-foto, buat foto pre-wedding juga bagus banget di sini. Terus di Puncak Waringin, nah teman-teman bisa lihat konten saya juga di Puncak Waringin. Kita bisa lihat ke bawah sana kota Labuan Bajo dan sana langsung pantai Laut Flores, bagus banget di situ. Gratis. Kampung Ujung, teman-teman bisa juga kulineran di Kampung Ujung. Di situ bagus juga. Ada pantai Waicicu sama air terjun Cuncawulang. Iya betul, Cuncawulan. Nah teman-teman, banyak sekali kan ini destinasi yang bisa dikunjungi. Dan ini teman-teman, mungkin kemarin juga saya ada sharing itu dengan beberapa teman, dan ada juga teman dari Jerman. Melihat hal ini, itu sebetulnya kalau dibandingkan dengan wisata di luar negeri, ya mungkin jauh ya teman-teman ya pengelolaannya ya. Maksudnya gini teman-teman, kalau kenaikan tiket sudah sangat mahal seperti itu, mungkin harus diimbangi dengan fasilitasnya. Seperti misal gini, Pulau Padar kan itu kita harus naik ya teman-teman, mesti naik ke atas. Bagusnya sih dikasih kereta gantung. Nah, kereta gantung. Saya selama di Labuan Bajo kayaknya belum pernah lihat kereta gantung deh. Apa saya yang nggak lihat ya? Tapi kayaknya belum ada kayaknya ya. Padahal di Jogja, pantai di Jogja itu pantai apa saya lupa namanya, itu ada kereta gantung. Terus di Guci Tegal, Guci Tegal dekat rumah saya itu Purwokerto, itu di Tegal aja ada kereta gantung. Maksud di Labuan Bajo nggak ada. Nah mungkin ini bisa jadi masukan yang baik juga buat pengelola, buat pemerintah, khususnya di Pulau Padar. Itu kalau dikasih kereta gantung dari bawah sampai ke atas, itu sangat membantu wisatawan. Apalagi anak kecil kayak kemarin tuh, anak saya yang umur 5 tahun mesti saya gendong naik ke atas. Saya harus melalui 818 anak tangga. Pegel teman-teman. Untung dulu saya suka naik gunung, pernah naik Semeru, Gunung Slamet, Gunung Sindoro, Sumbing, Lawu. Ya untung ya pernah naik dan terbiasa bawa carrier berat, jadi gendong anak bisa. Nah kalau anak saya 5 tahun suruh jalan sampai puncak ya kasihan toh. Atau yang orang-orang tua, orang-orang sepuh mesti jalan dari bawah ke puncak kan kayaknya juga nggak mungkin. Padahal pengen ke puncak. Mungkin ini bisa jadi masukan yang baik, khususnya di Padar, itu kasihlah kereta gantung. Kan tiketnya udah mahal. Oke, mungkin itu teman-teman ulasan singkat saya kali ini. Semoga dari kita berbagi info ini dilihat banyak orang, dibaca banyak orang, terus berita-berita seperti ini dari Pos Kupang dan media-media yang lain itu bisa memberikan saran pendapat agar nanti yang diputuskan itu pas, khususnya untuk harga tiket yang diputuskan pas. Jadi naik oke lah, monggo naik, tetapi tidak terlalu mahal, nggak sampai 3.750.000 mungkin itu teman-teman ulasan dari saya. Terima kasih sekali sudah nonton konten ini dari awal sampai akhir. Semoga kontennya berguna. Saya David Doni, terima kasih. Ngopi dulu, ngomong dari tadi.
Haus. Terima kasih.